sebetulnya, dan mungkin nanti ada konferensi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor di belakangnya tuh kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu, dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu. Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Entah seminar entah apa ya, tetapi menurut saya tidak tepat mengundang topik. Ini sampai sekarang Bu Esti ini untuk menyampaikan kekecewaan teman-teman ini apa? Saya mendengarkan suara kawan-kawan. Tentu saya juga harus menyuarakan, karena saya pun kecewa. Kalau boleh dikata, saya marah ketika melihat apa yang dikatakan. Saya dengarkan dari video-video yang dikatakan. Sangat. Nonton asli mahasiswa semuanya. Gerung nanti di sini orasi macam-macam kita bertindak. Oh saya ya, saya yang bertindak. Oh siap, siap, siap. Ya, assalamualaikum teman-teman, mohon bantuannya untuk diviralkan bahwa malam ini Rocky Gerung dan Sekber KIB dipersekusi di Yogyakarta, Godean tepatnya. Rencananya acara diskusi ngobrolin Indonesia, perubahan untuk Indonesia yang akan diadakan pada malam ini di Bento Kopi Godean Yogyakarta, yang tadinya adalah udah di blocking satu kafe oleh pihak panitia yaitu dari Sekber KIB. Tiba-tiba ketika kita datang, satu, mobil-mobil kita di sweeping, itu kedua, pintu masuk ke kafe diblokir oleh massa berbaju merah yang diduga dari PDIP. Dan memang ternyata dari video yang dikirim dari panitia yang ada di dalam, ada anggota DPR dari PDIP yang namanya Maesti, seperti dalam video yang seperti ini. Nah, ada polisi yang ikut menjaga, tapi setelah berdiskusi panjang, kita sendiri sebenarnya nggak, tim KIB dan Rocky Gerung akhirnya tidak datang ke kafe itu, kopi bento itu. Akhirnya kita menyingkir dahulu ya untuk keamanan, kemudian sambil menunggu kepastian keamanan dari Kapolres Godean. Nah, setelah koordinasi dengan Kapolres Godean, ternyata beberapa menit ya, cukup lama koordinasinya, ternyata Kapolres tidak bisa menjamin keamanan dari Rocky Gerung dan panitia. Oke, karena itu akhirnya acara kita batalkan dan kita bubar. Ini sudah saya kategorikan menyerang pribadi presiden. Sungguh tidak bisa ditoleransi. Tidak bisa ditoleransi. Untuk itu saya juga berharap para penegak hukum mengambil langkah-langkah sesuai dengan perundangan yang berlaku. Tidak bisa dibiarkan seperti ini. Bernegara ada aturannya, rule-nya jelas. Tidak boleh sembarangan. Soal Pak Muldoko itu, saya jawab. Ini pertanyaannya saya bikin sendiri ya. Kekagetan saya kemudian, atau kecurigaan saya bahwa ada
pengkondisian di publik, akhirnya secara metodologis saya hubungkan dengan pernyataan Pak Muldoko. Dia marah juga tuh. Saya akan pasang badan. Tentu. Jadi saya bertanya, Pak Muldoko ini relawan statusnya juga. Karena bahasanya sama, kami pasang badan. Padahal Pak Muldoko itu pejabat publik yang mestinya dengan dingin mengatakan bahwa oke, ada problem, mari kita selesaikan secara argumen atau secara hukum itu. Pasang badan artinya itu bukan bahasa dasar dari seorang pejabat publik kan. Kayak preman itu mau pasang badan itu. Padahal ini pikiran saya yang saya kritik dengan cara yang sangat tajam, dengan bahasa yang saya pilih tajam, tapi tidak diarahkan pada pribadi Presiden Jokowi, tapi pada lembaga publik, yaitu kabinet bahkan yang di dalamnya ada Pak Muldoko. Jadi kita gagal untuk membawa bangsa ini pada percakapan intelektual. Itu dasarnya. Rocky Gerung kan intelektual, kenapa pakai bahasa begituan? Iya, di kampus saya pakai bahasa akademis, tetapi dalam kritik kebijakan saya mesti pakai bahasa yang bisa dimengerti oleh orang yang berkali-kali diterangkan nggak paham-paham juga tuh. Berkali-kali buruh minta di review itu nggak ada dipahami. Berkali-kali masyarakat akademis mengatakan IKN itu salah secara konstruksi hukumnya, karena mestinya minta izin dulu pada masyarakat adat. Pernah nggak Jokowi minta izin pada masyarakat adat? Tidak. Apa itu bentuk minta izinnya? AMDAL. AMDAL itu adalah hak masyarakat adat untuk mengiyakan atau tidak mengiyakan proposal politik. Pak Jokowi udah putuskan duluan itu, baru diminta pembenaran secara masyarakat adat, secara AMDAL kan. Kan itu cara berpikir yang kacau loh. Jadi saya nggak ada dendam pada Muldoko, pada Pak Jokowi. Saya menganggap bahwa kebijakan mereka harus dievaluasi. Kenapa saya ambil posisi itu? Karena partai-partai politik tidak ada yang bersuara tentang itu. LSM bersuara, publik internasional bersuara. Jadi itu dasarnya tuh, teman-teman. Dan mungkin nanti ada konsiderasi berikut tuh. Kalau ternyata hal huru-hara ini atau kegaduhan itu berlanjut, pasti kita mesti pastikan ada sponsor di belakangnya tuh kan. Kan itu udah jadi pola itu. Tapi saya tidak mendahului proses hukum, dan saya tahu mungkin dalam 1-2 hari ini akan diproses secara lebih formal. Tapi saya terangkan dulu bahwa saya ingin hentikan kegaduhan ini. Saya minta maaf karena ucapan saya itu menimbulkan kegelisahan, menimbulkan tadi polemik itu. Dan polemik itu yang justru menghidupkan gairah saya bahwa negeri ini belum mampu untuk mencerna prinsip-prinsip demokrasi itu.